Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Hafid dan Mbak Dila yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufa Mabruri dengan NIM 141220191. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester kelas analisis industri EMA, yaitu memilih 3 dari 5 industri yang diramalkan oleh Timothy Ronald, serta menjelaskannya dengan berbagai framework yang telah kita pelajari di kelas analisis industri. Untuk yang pertama, AI, Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kecerdasan buatan, adalah sebuah cabang dari ilmu komputer yang berfokus dalam pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru, menampilkan, dan bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia dalam berbagai tugas. AI dirancang agar dapat berpikir, belajar, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Framework pertama yaitu Diamond Porter, yaitu yang pertama faktor condition. Perkembangan AI di masa depan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja ahli seperti ilmuwan data, insinyur AI, dan pakar etika teknologi. Investasi dalam komputasi awan, chip AI, dan data besar atau big data menjadi fondasi utama kemajuan teknologi ini. Kemudian demand condition. Permintaan tinggi terhadap AI di sektor seperti kesehatan, manufaktur, keuangan, pertahanan, dan pendidikan mendorong inovasi yang pesat. Semakin kompleks kebutuhan konsumen, maka semakin cepat pula penyempurnaan sistem AI terjadi. Kemudian relate and supporting industries. Industri semikonduktor, telekomunikasi 5G atau 6G, perangkat keras, dan data center memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan AI. Sinergi antar industri teknologi akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan ekosistem AI yang kuat dan efisien. Kemudian film strategi, struktur, and rivalry. Persaingan ketat antara perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, OpenAI, Amazon, Meta, dan Alibaba menciptakan iklim inovasi yang dinamis. Kemudian analisis yang selanjutnya menggunakan Five Forces Porter. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Meskipun biaya awal untuk masuk ke industri AI menurun karena ketersediaan open source dan cloud computing, hambatan teknis, kebutuhan data besar, dan persaingan tetap tinggi. Kemudian kekuatan pemasok. Penyedia data, komputasi awan, dan perangkat keras AI memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Ketergantungan perusahaan AI terhadap pemasok tersebut menimbulkan risiko pasokan, terutama jika terjadi regulasi data atau perbatasan ekspor teknologi. Kemudian kekuatan pembeli. Korporasi besar yang menjadi pengguna solusi AI semakin memiliki kekuatan negosiasi tinggi. Kemudian ancaman produk substitusi. Walaupun saat ini AI berada di garis depan inovasi, di sektor-sektor tertentu AI bisa digantikan dengan teknologi otomasi konvensional atau sistem pakar yang lebih murah. Namun untuk aplikasi yang kompleks dan dinamis, AI tetap menjadi solusi unggulan dan sulit tergantikan. Kemudian persaingan industri. Kompetisi di sektor AI sangat sengit dan inovasi terjadi hampir setiap bulan. Selain persaingan produk, kini juga muncul persaingan dalam membentuk standar etika AI dan pengaruh terhadap regulasi global. Kemudian framework yang selanjutnya yaitu ada parenting advantage. Keunggulan strategis perusahaan induk yaitu memposisikan diri sebagai parent yang kuat dengan sumber daya besar, infrastruktur global, dan jaringan distribusi luas. Divisi AI dalam perusahaan-perusahaan ini mendapatkan dukungan dalam bentuk dana riset, integrasi teknologi lintas produk, dan sinergi brand global. Kemudian sinergi yang efektif. Keberadaan unit AI dalam perusahaan besar memungkinkan pembentukan sinergi antara berbagai divisi, contohnya antara AI dan layanan cloud, perangkat keras, serta pemasaran digital. Resiko parenting yang tidak efektif yaitu perusahaan induk yang tidak memahami karakteristik unik AI atau terlalu mengintervensi divisi AI tanpa visi teknologi yang tepat bisa menjadi penghambat pertumbuhan. Kemudian framework yang selanjutnya yaitu generic porter, cost leadership. Beberapa perusahaan AI memilih strategi ini dengan menyediakan layanan yang murah namun efektif seperti penyedia AI as a service yang menawarkan model prediktif dan atau chatbot dengan biaya rendah. Diferensiasinya, banyak perusahaan AI berfokus pada penciptaan nilai unik seperti AI yang bisa menjelaskan keputusannya yang ramah terhadap privasi pengguna atau AI dengan akurasi tinggi di berbagai kesehatan dan hukum. Fokus. Strategi ini
diterapkan oleh perusahaan yang memilih untuk melayani segmen pasar tertentu, misalnya AI khusus pertanian, energi terbarukan, atau pendidikan anak usia dini. Kemudian yang selanjutnya yaitu bioteknologi. Bioteknologi adalah sektor yang menggabungkan ilmu biologi dengan teknologi modern untuk menghasilkan produk dan layanan yang bermanfaat di berbagai bidang kehidupan. Industri ini memanfaatkan organisme hidup, sistem biologis atau proses biologis untuk menciptakan solusi inovatif, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, pangan, energi, dan lingkungan. Framework yang pertama yaitu Diamond Porter. Faktor condition. SDM ada beberapa, yaitu SDM berkualitas, infrastruktur penelitian, pendanaan, dan modal. Kemudian demand conditionnya, permintaan masyarakat atas solusi kesehatan personalisasi dan kesadaran akan perubahan iklim dan lingkungan. Kemudian relate and supporting industrinya, industri farmasi, teknologi informasi dan pertanian, serta startup dan inkubator. Kemudian yang selanjutnya firm strategi, struktur and rivalry, yaitu ada persaingan global mendorong inovasi cepat serta model bisnis hybrid. Kemudian framework yang selanjutnya yaitu Five Forces Porter. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Itu relatif tinggi pada bidang niche seperti biotek, agrikultur, atau kosmetik berbasis teknologi, karena biaya masuk dan regulasi tidak seketat biofarmasi. Kemudian untuk kekuatan pemasoknya itu tinggi bila berkaitan dengan memasok teknologi dan bahan mentah khusus seperti enzim, vektor genetik, atau bioreaktor. Kemudian kekuatan pembeli cukup tinggi juga, terutama pada sektor biofarmasi yang pelanggan utamanya adalah rumah sakit, pemerintah, dan asuransi kesehatan. Sedangkan di bidang pertanian dan pangan, konsumen akhir semakin sadar akan GMO dan sustainable farming menuntut transparansi. Kemudian ancaman produk substitusi yaitu tinggi, seperti terapi konvensional, obat generik, dan metode pertanian tradisional dapat menjadi substitusi bila biotek terlalu mahal atau belum bisa dipercaya oleh kalangan masyarakat. Kemudian persaingan industri itu sangat tinggi, terutama pada biofarmasi dan agrotek, karena perusahaan besar seperti Bayer dan perusahaan Tiongkok mulai bersaing langsung dengan startup inovatif. Nah, untuk yang selanjutnya frameworknya yaitu parenting advantage. Keunggulan strategis perusahaan induk yaitu dapat menyediakan akses pendanaan jangka panjang, misalnya untuk mendukung riset jangka panjang tetap terapi kanker berbasis gen. Kemudian sinergi yang efektif, induk juga memiliki unit teknologi lain seperti AI atau big data, bisa mendorong sinergi lintas divisi, misalnya menggabungkan data genomik dengan machine learning untuk deteksi dini penyakit. Kemudian resiko parenting yang tidak efektif yaitu induk berperan penting dalam memastikan bahwa anak usaha biotek mematuhi regulasi biotek, bioetik, dan keamanan hayati yang akan semakin ketat di masa depan. Kemudian generic porternya, yang pertama cost leadership, itu sulit diterapkan pada biotek karena intensif R&D dan biayanya sangat tinggi. Namun bisa dilakukan dengan skala produksi massal, misal vaksin atau probiotik massal melalui otomatisasi laboratorium. Kemudian diferensiasinya memiliki strategi utama yang dilakukan oleh perusahaan biotek, yaitu produk berbasis teknologi mutakhir, layanan personalisasi, dan brand yang kuat dalam keamanan, etika, dan sustainability. Kemudian fokus strateginya yaitu fokus pada pasar tertentu seperti imunoterapi kanker, bioplastik dari alga, atau pangan fungsional untuk vegan. Nah, untuk kemudian industri terakhir dari 3 yaitu ada renewable energy.
Renewable energy atau energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alami yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak akan habis meskipun digunakan secara berkelanjutan. Energi ini berasal dari sumber-sumber seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Tidak seperti energi fosil yang terbatas dan mencemari lingkungan, energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Framework yang pertama yaitu Diamond Porter. Faktor condition, sumber daya alam terbarukan seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi melimpah di banyak wilayah dunia termasuk negara berkembang. Kemudian demand conditionnya, permintaan terhadap energi ramah lingkungan meningkat tajam baik dari individu, perusahaan maupun pemerintah. Kemudian relate and supporting industrinya, industri pendukung seperti teknologi informasi, manufaktur panel surya, baterai lithium, dan kendaraan listrik bertumbuh pesat. Kemudian film strategi, struktur and rivalry-nya, perusahaan-perusahaan energi terbarukan mengadopsi model bisnis baru berbasis inovasi dan efisiensi biaya. Persaingan semakin ketat dengan hadirnya startup disruptif dan pemain besar yang beralih ke energi bersih. Kemudian framework yang selanjutnya yaitu Five Forces Porter. Itu yang pertama, ancaman pendatang barunya itu sedang ketinggi karena biaya awal menurun berkat teknologi modular seperti solar memungkinkan banyak pemain baru masuk. Namun regulasi ketat dan ekonomi skala masih menjadi hambatan masuk di beberapa sektor. Kemudian kekuatan pemasoknya sedang ketinggi juga. Ketergantungan terhadap bahan mentah seperti rare earth element dan lithium memberikan pemasok kekuatan besar. Kemudian kekuatan tawar pembeli itu tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan sumber energi dan semakin kritis terhadap harga, keberlanjutan, dan keandalan. Adanya pembangkit energi mandiri meningkatkan daya tawar konsumen. Kemudian ancaman produk substitusinya itu rendah karena energi terbarukan akan menggantikan bukan digantikan. Namun persaingan antar jenis energi bersih akan terjadi. Kemudian persaingan industrinya sangat tinggi juga. Banyak pemain besar global seperti Tesla, Ørsted, Vestas, dan lokal bersaing untuk menguasai pasar. Kemudian framework yang selanjutnya yaitu Parenting Advantage. Keunggulan strategis perusahaan induknya yaitu mulai mengembangkan divisi energi terbarukan sehingga mereka akan mendapatkan sinergi yang strategis. Kemudian sinergi yang efektifnya, jika perusahaan induk memiliki kapasitas finansial, teknologi, dan jaringan pasar, maka pengelolaan unit energi terbarukan akan optimal. Kemampuan induk dalam navigasi regulasi dan lobby kebijakan juga menambah nilai. Kemudian resiko parenting yang tidak efektifnya yaitu resiko terjadi jika induk tidak memiliki keahlian khusus dalam sektor energi hijau serta budaya perusahaan yang terlalu konservatif dapat menghambat inovasi pada unit energi terbarukan. Kemudian framework yang terakhir yaitu Generic Porter. Yang pertama cost leadership. Perusahaan seperti Longi Solar, Jinko Solar, dan lainnya berfokus pada efisiensi produk massal dan menurunkan harga. Kemudian untuk differentiation-nya, perusahaan bersaing melalui inovasi teknologi, integrasi sistem cerdas, layanan pasca jual, dan keberlanjutan. Contohnya yaitu Tesla bukan hanya menjual panel surya tetapi juga sistem penyimpanan energi dan integrasi smart home. Kemudian fokusnya yaitu menargetkan segmen tertentu seperti rumah tangga pedesaan, kawasan industri, atau negara berkembang yang belum terjangkau listrik. Fokus geografis dan segmen pelanggan menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih terarah. Baik, seperti itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf, mohon pengertiannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.